itu mendatangkan rahmat Allah bagi kita, itu yang mudahkan urusan kita. Malah kita datang, tapi dalam hati kita, dalam fikiran kita selain Allah. Marah atau tidak? Tapi Allah masih sayang. Tak apa-apa, masih bodoh. Hambaku ini masih bodoh, tak apa-apa. Aku maafkan, aku ampuni dosa-dosamu, tak apa-apa. Kepada Allah, sampai Allah janji dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang terlalu banyak sekali dosa dan maksiatnya, yang jahat banget. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang terlalu banyak sekali dosa dan maksiatnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Aku akan ampuni segala dosa-dosamu. Jangan jauh. Begitu kita terasa kita kuat, kita hebat, kita faham, udah digigit nyamuk gimana? Nyamuk aja. Sakit gigi gimana? Gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur, gak bisa bicara. Gara-gara sedikit aja dosa-dosa saraf di sini ada masalah. Anda kasihan, Anda lemah kata Allah, Anda tidak bisa apa-apa. Aku mau berikan semuanya. Aku mau berikan semua. Sini aja, dekat. Karena itu tidak bisa Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia bagimu, Anda tidak bisa ambil kecuali dengan ridha Allah. Yang ingin lancar, yang ingin sukses, bukan kuliah tapi salat. Yang ingin bahagia, yang ingin nikmat, zikir. Yang ingin mulia, Quran. Disitulah datang kemudahannya. Disitulah Allah turunkan rezekinya. Disitulah Allah berikan kemuliaannya. Dunianya beres, akhiratnya beres kalau masih anda taat. Taat itu yang mendatangkan lindungan Allah. Mohon maaf, kita sekarang di rumah, anak kita keluar sekolah atau kuliah, siapa yang jaga? Siapa? Kita di rumah kan? Tak bisa apa-apa. Kita titip kepada siapa? Allah yang jaga. Banyak musibah, banyak fitnah, banyak ujian. Orang mukmin pintar. Aku gak bisa. Ya Allah, aku titip ya. Allah jaga. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Itu kata siapa? Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf, dia titip. Fallahu khair, Allah yang baik-baik yang menjaga. Ya Allah, aku titip ya, jaga. Hartamu, urusanmu, segala berserah kepada Allah. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mau dengar doa kita, mau berikan balasan bagi kita kalau kita jauh? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau wahai Nabi Muhammad, kalau hambaku ini tanya mana Allah, aku dekat kepada mereka. Dekat ya Allah lagi apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku di sini dekat kepada kalian. Aku urus kalian, aku jaga kalian, aku terima doa kalian, aku selesaikan hajat kalian. Allah dekat. Ternyata kita yang jauh. Kita yang jauh. Kita yang jauh. Banyak antara kita lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak baca Quran. Musibahnya bukan tidak baca, musibahnya tidak terasa ada yang kurang. Gak apa-apa baginya. Kalau gak baca Quran, gak apa-apa baginya. Tapi kalau sedikit telat makan gimana? Gak bisa tahan kalau sedikit telat makan.
Tapi kalau tak baca Quran, tak apa-apa. Kalau selalu tunda salat, tak apa-apa. Kalau ketiduran salat subuh, tak apa-apa. Tak apa-apa. Kalau kehilangan sedikit aja dari dunia kita, kita langsung takut, langsung marah, langsung nangis, sedikit aja. Tapi akhirat kita, surga kita hilang, tak apa-apa. Tak apa-apa. Coba sekarang banyak beli HP baru, beli HP baru. Lagi nikmati jalan-jalan malam, ya, lagi nikmati HP-nya. Tiba-tiba motor. Tiga bulan cerita-cerita. 3 bulan cerita. 10 juta. 3 bulan cerita-cerita kehilangan HP. Jujur aja, apakah pernah ketiduran salat subuh? Kalau orang yang salat subuh berjamaah, khususan bapak-bapak atau yang ibu-ibu salat subuh tepat waktunya, Allah berikan ampunannya, berkah hidupannya, ya, dimudahkan rezekinya, dapat lindungan Allah, banyak fadilah-fadilah berkah salat subuh berjamaah atau tepat waktunya untuk ibu-ibu. Apakah pernah tiba-tiba ketiduran subuh, bangun sudah jam 6, subuh, pernah? Atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja, udah mau ketiduran, udah wudu, salat, udah selesai kan? Gak pernah terasa kehilangan taat kita. Gak pernah terasa kita jauh dari Allah. Gak apa-apa. Sedikit temannya, sedikit bacar-bacaran itu gak angkat telepon, gimana? Bacar-bacaran, telepon kepada yang dia suka, yang dia cinta, ini telepon gak angkat-angkat, gimana perasaannya? Baru tidak angkat telepon. Terus kalau Allah panggil setiap waktu, setiap saat, antum tidak jawab, gimana? Banyak umat Islam, orang Muslim, tapi tidak salat. Ada. Tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, masih sayang. Seharusnya tidak ada azan. Seharusnya tidak ada azan. Terus kenapa ada azan? Salat 5 waktu dijelaskan kapan waktu salat subuh, zuhur, sudah waktunya jelas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah ditentukan waktunya. Terus kenapa ada azan? Sekarang bapak yang kerja di kantor, ya, yang kerja di kantor, sudah ada sepakatan dari awal masuk kantor, masuk jam 8, keluar jam 4, betul? Apakah bosnya setiap hari jam 8 ya? Apakah ada begitu? Setiap hari jam 8 ya? Jam 8 ya? Ada seperti itu? Tidak ada. Udah jam 4, jam 8, keluar jam, udah selesai. Tak kasih tahu lagi. Anda telat, dimotong gajinya. Dimarahin langsung. Sudah jelas waktu-waktu salat kita. Tapi karena Allah sayang, lupa ya, sini. Saya mau berikan rezeki, ayo sini. Lupa. Saya mau berikan kekuatan, sini. Lupa. Mau sembuh penyakitmu, sini. Mau berikan rezeki bagimu, lupa. Sibuk di luar, gimana terus caranya? Gak apa-apa. Baru ada yang namanya azan karena Allah sayang. Sibuk ya, kesian. Lupa ya. Gak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambaku, Allah Maha Besar ya. Allah lebih besar dari duniamu.
Rizki yang antum cari di sana, ini tempatnya. Kemudahan yang kamu cari di sana, ini tempatnya. Jangan bodoh. Sini. Hayya ala salah, hayya ala falah. Untukmu kenikmatan sini. Jangan bodoh. Sini. Padahal bisa Allah biarkan. Anda tidak mau datang, Anda yang rugi. Sudah selesai. Sini, aku mau kasih 10 juta. Datang jam 4, saya mau kasih 10 juta. Jam berapa datang? Karena faham, ada untung bagi saya di sini. Aku butuh uang ini. Orang mukmin faham. Aku butuh rahmat Allah. Saya tidak bisa jalan di dunia ini kalau tidak ada tolongan Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kalau tidak ada hidayah dari Allah, saya tidak bisa apa-apa. Dia faham masalah ini karena segitu selalu hadir. Tidak nunggu azan dulu, malah siap duluan hadir. Karena faham kebutuhannya di sini. Begitu banyak yang bodoh, masih jauh dari Allah, tapi masih tetap Allah sayang. Tapi yang rugi siapa? Anda sendiri. Allah mau kasih 100 juta, telat salat jadi 90. Tidak baca Quran jadi 50. Tidak zikir kepada Allah jadi 10 juta. Tidak berbakti kepada orang tuanya jadi 1 juta. Tidak akhlaknya buruk jadi 10.000. Anda yang milih. Tapi dekat kepada Allah, bukan cuma Allah kasih rizki, tapi Allah kasih berkah rizkinya. Bukan Allah kasih cuma keturunan, tapi hidayah, keturunan salih-salihah. Ini orang yang selalu dekat kepada Allah. Harus kita faham Bapak Ibu, kita tidak bisa jalan sendiri. Gak bisa sama sekali. Semuanya, yang kecil, yang besar, perempuan, laki-laki, yang tua, yang sakit, yang sihat, gak bisa jalan sendiri kalau tidak ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Anda yang butuh Allah, jangan jauh. Anda yang butuh Allah. Semua, segala hajatmu, semua urusanmu di tangan Allah. Mau? Silakan. Lebih dekat, Anda lebih mulia. Lebih dekat, Anda lebih lancar. Lebih dekat lagi kepada Allah, Anda lebih sukses. Anda yang dapat untungnya, Anda yang dapat manfaatnya. Karena itu sayang sekali kalau masih kita jauh dari Allah. Sayang sekali. Tapi alhamdulillah, masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi kita. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran tentang orang Allah berikan umur yang panjang, sihat walafiat, kaya raya, tapi ternyata sibuk dengan nikmat Allah itu, sibuk dengan hartanya, jauh dari Allah, lupa Allah. Tiba-tiba datang malaikatul maut, baru dia sadar. Allah cerita gambarannya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai gara-gara hartamu, keluargamu, urusanmu Anda lupa Allah. Jangan jauh dari Allah. Wa man yaf'al dzalika, kalau Anda masih sibuk dengan urusanmu, dengan keluargamu, dengan hartamu, kata Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itu yang rugi. Berarti nol. Dunia ini agak dapat, akhiratnya agak dapat, rugi. Terus begitu Allah ceritakan
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, mendekatkan dirimu kepada Allah sebelum mendatang kematian. Begitu datang kematian, baru dia sadar. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Ya Allah, tunda ajal saya. Ya Allah, berikan kesempatan lagi bagi saya ke dunia. Memang mau apa? Sudah 50 tahun, sudah 60 tahun di dunia, sihat wal afiat, lancar, sukses, mampu kaya raya. Kok sekarang datang ajalnya malah minta tunda lagi, malah minta berikan kesempatan lagi? Memang untuk apa? Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Akan saya bersedekah, akan saya berubah menjadi hamba-Mu yang salih, akan saya taat, akan saya ibadah. Sayangnya ayat berikutnya Allah jawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa tunda lagi dan tidak mungkin balik lagi. Bagi mereka udah lewat, udah habis kesempatannya. Bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah. Kalau sadar sekarang, balik lagi kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, yakinilah anda akan lebih lancar, lebih sukses, lebih nikmat, lebih bahagia dunia dan akhirat. Masih jauh, anda yang rugi, anda yang stres, anda yang galau, dunia dan akhirat. Pilihanmu sendiri. Anda mau apa? Anda mau apa? Silakan. Ini jalur yang jelas, ini jalur jelas. Ini jalur Allah, ini jalur syaitan. Anda mau ikut yang mana? Memang mau surga ya? Yang di sini mau masuk surga ya? Mau masuk surga? Tapi harus mati dulu. Yakin mati atau tidak? Yakin mati. Yakin mati atau tidak? Kapan? Terus kalau belum tahu kapan, seharusnya gimana? Sudah siap belum? Ada yang siap? Ya Allah, ada yang siap di sini, kirimkan malaikatul maut biar husnul khatimah di masjid, majlis ta'lim. Kalau sudah tahu masih banyak kekurangan, perbaiki diri. Siap-siap. Selalu lakukan amalan yang terbaik, taat yang terbaik, ibadah yang terbaik, biar anda dapat balasan Allah yang paling baik, balasan Allah yang terbaik bagimu di dunia dan di akhirat. Kita belajar satu kaidah. Kalau anda masih biasa-biasa, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang sama, biasa-biasa. Sama. Tapi anda berubah menjadi hamba Allah yang luar biasa taatnya, luar biasa ibadahnya, luar biasa akhlaknya, otomatis akan dapat balasan Allah yang lebih luar biasa bagimu dunia dan akhirat. Sampai Allah janji dalam Al-Quran bagi orang-orang yang luar biasa. Coba Allah janji apa? Kalau anda menjadi hebat dalam taat dan ibadah, aku janji akan berkumpulkan anda lagi di dalam surga di martabat paling tinggi bersama orang yang luar biasa.
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang yang hebat taat niya, mantap ibadah niya, akan dikumpulkan lagi bersama Nabi dan Rasul, Siddiqin dan Syuhada, orang-orang salih di martabat paling tinggi di dalam surga Allah. Masih Allah buka kesempatannya. Yang luar biasa di sini apa? Biar lebih semangat lagi. Anda manusia, pasti akan banyak salahnya, pasti akan banyak kekurangannya. Tapi Allah yang maha baik janji, kalau anda selalu berjuang, selalu lebih baik, usahakan taat dan ibadah terus, Allah janji dua hal. Yang pertama, masa lalu akan Allah ampuni segala dosa-dosamu dan menutupi segala kekuranganmu. Jadi dosa-dosa diampuni dan kekurangan taat kita, yang salat tidak ada khusyuk, amal saleh tidak ada ikhlas, itu akan Allah menutupi kekurangan kita semua dalam taat dan ibadah. Itu masa lalu. Yang kedua, masa depan akan Allah berikan kekuatan dan berikan kemudahan dalam taatmu dan ibadahmu. Tapi kalau mau, huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, siapa antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang baik, bukan yang baik amalan, enggak, tapi yang paling baik. Kenapa? Allah mau lihat anda apakah semangat atau malas. Apakah salat karena cuma wajib atau karena rindu kepada Allah? Apakah baca Quran karena cuma mau pahalanya atau karena kalam Allah, saya mau baca kalam Allah? Beda niatnya, beda perasaannya, beda pahalanya. Orang yang semangat, ya, banyak baca Quran, mohon maaf, baca Quran gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka ala siratil mustaqim tanzilal aziz azizir rahim. Sadaqallahul azim. Baca Yasin. Beda kemuliaannya, beda pahalanya, beda. Orang yang taat, tapi malas. Jangan, hati-hati. Kenapa? Allah cerita dalam Al-Quran ternyata tentang sifat-sifat orang munafik. Kata Allah apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Kalau dia lagi mau salat, malas. Salat cuma karena malu. Jadi ya, tetangga masjid tapi tidak pernah ke masjid, malu. Allah cerita dalam Al-Quran. Tapi orang mukmin yang begitu taat, dia semangat, senang hati kalau dia taat dan ibadah. Begitu kalau kita taat dan ibadah, akan Allah buka pintu dunia ini dan akhirat ini, berikan yang terbaik bagi kita dalam segala urusan kita, dunia dan akhirat, sesuai kemampuan. Ini yang indah, sesuai kemampuan. Gimana?
Laki-laki beda dengan perempuan. Beda kondisinya kan? Yang tua beda dengan yang masih muda. Yang sehat beda dengan yang kaya beda dengan miskin. Yang sibuk kerja beda dengan yang kosong waktunya di rumah. Ada kesempatan luang ini untuk lebih banyak lagi zikir, lebih banyak lagi Quran, lebih banyak. Beda-beda. Di sini kata Allah, enggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa, tak apa-apa. Tak apa-apa. Kalau untuk amalannya sesuai kemampuan, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk niat, wajib bagi semuanya. Kalau untuk niat, aku niat dan azam menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sudah niat dan azam, anda bisa apa? Bisa apa? Bisa salat tahajud 1 jam, silahkan. Bisa salat tahajud 3 minit, qulhu, silahkan. Bisa baca 1 juz setiap hari, silahkan. Bisa baca 1 halaman, silahkan. Bisa sedekah 1 juta, silahkan. Bisa sedekah 100 juta, silahkan. Sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting Allah mau lihat dalam hatimu anda siap masuk surga. Itu aja. Allah ingin banget anda siap masuk surga. Silahkan masuk. Tapi orang yang masih malas-malas, yang masih jauh dari Allah, fikirannya dunia, hatinya dunia, amalannya dunia, tenaganya dunia, fikirannya dunia, itu yang rugi. Apapun kerja kerasmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis qudsi, apapun kerja kerasmu di dunia akan anda capek dan tidak akan bisa dapat kecuali yang telah aku takdirkan bagimu. Apapun kecapeanmu, apapun kerja kerasmu, belum ada jaminan anda bisa lancar, bisa sukses kecuali yang aku takdirkan untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berubah, harus berubah mahamannya, harus berubah niatnya, kembali lagi kepada Allah. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam, kita jadi lebih baik. Kita jadi lebih baik. Niat dan azam. Ya, cukup. Selama puluhan tahun ini kita selalu memfikirkan bagaimana dunia kita lebih baik, bagaimana dunia kita lebih lancar, bagaimana rumah kita lebih lengkap, bagaimana dunia lagi. Sekarang waktunya, ini saatnya kita memfikirkan akhirat kita dan surga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan zahir batin, semuanya selalu sihat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi umurnya, dilancarkan rezekinya, diberikan kemuliaan dunia akhirat, dibuka hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berikan kekuatan zahir batin biar semangat dalam ibadah dan taatnya. Amin ya rabbal alamin.